Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi, siang dan malam teman-teman semua. Semoga pada hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan rasa semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Habib Ikhwan, mahasiswa UIN Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat sedikit video tentang pengalaman saya ketika menjalani atau melakukan webinar nasional tentang pelatihan digitalisasi naskah Museum Radya Pustaka. Yang mana webinar nasional ini yang dipersembahkan oleh Manasa Solo yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pembimbing Mata Kuliah Kodikologi, Bapak Muhammad Nida Fadlan. Tentunya saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kodikologi. Baik, terkait tentang webinar nasional yang pelatihan digitalisasi naskah Museum Radya Pustaka yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni tahun 2021, yang mana narasumbernya yang pertama adalah Profesor Dr. Istadianta MS yang merupakan guru besar UNS. Yang kedua adalah Bapak Bagus Kurniawan selaku dosen sastra Indonesia di Universitas 11 Maret. Dan yang ketiga ada Bapak Asep Yuda Wirajaya yang merupakan Ketua Manasa Cabang Solo. Untuk pengalaman pribadi saya terhadap webinar nasional ini adalah pengalaman pertama kali saya menjalani pelatihan digitalisasi. Ternyata pelatihan digitalisasi itu bukan hanya sekedar kita memfoto atau mempotret apa yang kita lihat terhadap naskah atau manuskrip. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu manuskrip gitu ya. Jadi manuskrip itu adalah teman-teman naskah kuno. Naskah kuno yang sudah lama sekali, yang merupakan peninggalan nenek moyang kita atau kakek moyang kita yang sudah lama sekali. Lalu buat apa gitu? Buat apa sih digitalisasi ini? Tentunya digitalisasi ini dilakukan untuk mempertahankan budaya dan aset negara. Karena telah terjadi penjual belian naskah itu ketika naskah ini diperjualbelikan itu harganya sangat luar biasa. Ini merupakan aset budaya yang sangat harus kita jaga, harus kita lestarikan. Salah satunya untuk menjaga aset budaya kita, ya aset budaya manuskrip ini yang ada di Nusantara dengan cara digitalisasi. Pada webinar ini tentunya dibahas tentang problem dan tantangan terhadap naskah atau manuskrip yang ada di Indonesia. Yang pertama mungkin problem yang pertama adalah hilang dan rusaknya naskah kuno akibat lapuk dimakan usia. Nah ini tentu terjadi kepada semua hal-hal yang ada di yang terlihat oleh mata kita. Entah itu kayu dengan seiringnya berjalan waktu pasti akan hancur, ataupun itu sepeda motor atau lain sebagainya dengan seiring berjalannya waktu lama-lama pasti akan rusak juga. Sama halnya dengan naskah. Apalagi ini hanya sekumpulan naskah, serpihan kertas pasti akan sangat mudah hancur dimakan oleh waktu. Salah satu mengatasinya adalah dengan digitalisasi naskah. Gitu. Nah, selanjutnya adalah minimnya aktivitas atau inventarisasi dan digitalisasi naskah kuno yang tersebar di banyak wilayah. Jadi teman-teman, inventarisasi naskah itu tidak terlalu banyak karena problem yang saya simak dalam webinar ini,
bahan atau alat yang diperlukan untuk digitalisasi itu tidaklah murah dan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak asal jepret atau tidak asal foto lalu kita kirim atau kita upload di di link-link yang bisa kita jangkau seperti itu. Tidak semudah itu ternyata. Selanjutnya yaitu sedikitnya kajian atau riset tentang naskah kuno. Ya. Jadi yang mengkaji tentang masalah naskah kuno ini itu tidak banyak orang yang ingin menelitinya. Karena menurut yang saya simak tadi, orang yang pada saat itu sebelum terjadinya terjadinya digitalisasi naskah, orang yang mengambil filologi atau yang menganalisis tentang tentang naskah itu dianggap sebagai orang klasik, orang yang dianggap sebagai antikurian atau yang monoton gitu. Karena dianggap ya orang itu orang yang klasik gitu, monoton gitu-gitu aja. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. Setelah digitalisasi akhirnya berkuranglah perspektif-perspektif seperti itu. Nah, salah satunya ya untuk menjaga kelestarian budaya kita. Baik teman-teman, selanjutnya adalah pengalaman yang saya dapatkan dari webinar nasional ini, yaitu adalah ternyata orang-orang zaman dahulu atau orang zaman kuno itu mereka itu menulis sebelum adanya kertas itu ada yang di pohon atau di kayu gitu. Nah, di sini tadi yang webinar apa yang disampaikan yang pertama itu adalah dari tanaman papirus di Mesir gitu. Papirus adalah sejenis tanaman cairan yang diketahui sebagai bahan kepada membuat kertas pada zaman kuno. Tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan di lembah sungai Nil. Nah, jadi orang-orang Mesir pada saat itu mungkin Pak yang menggemar menulis atau menggemar membuat cerita ataupun apapun itu yang berbau dengan tulisan-tulisan, mereka menulisnya pada tanaman papirus ini. Wah, luar biasa ya. Ternyata pada zaman itu sudah kepikiran untuk menulis gitu. Nah, selanjutnya setelah tanaman papirus ada juga tanaman lontar. Nah, tanaman lontar ini banyak tumbuh di daerah penggunungan yang berada di atas 500 meter permukaan laut. Banyaknya yang menurut uh, profesor yang disampaikan tadi itu di sekitar India dan Sri Lanka. Nah, biasa ditulis itu naskah-naskah itu di atas tanaman lontar. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ditulis kepada daluang, kertas daluang gitu. Kertas daluang dalam bahasa Jawa atau beluang adalah kertas yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Kertas ini digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang berkembang pesat pada periode sejarah Islam. Sebagai pengganti kertas lontar yang dulu digunakan. Jadi setelah kertas lontar diganti dengan kertas deluang yang dulu digunakan sebagai media tulis. Kertas deluang telah dipakai untuk menulis naskah kuno kerajaan Nusantara, menulis Al-Quran di pesantren, dan bahan baku wayang. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, setelah tadi kita membahas tentang masalah orang zaman dahulu menulisnya terhadap di atas kertas, di atas deluang atau satu papirus dan lontar. Nah, mungkin ini juga hal yang baru saya temukan. Ternyata sudah ditemukan alat untuk membaca teks gitu. Nah, ini nama alatnya adalah microfiche reader. Jadi alat ini untuk membaca teks. Wah, luar biasa. Ini adalah pengalaman webinar yang sangat luar biasa bagi saya. Alat bisa membaca teks. Ini keren banget gitu. Nah, selanjutnya setelah microfiche reader, yaitu alat yang kedua adalah Miro film reader. Ini juga luar biasa banget karena pada saat tadi ditunjukkan videonya oleh narasumber dan itu terpampang jelas gitu ya tulisannya, dan itu ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan berdasarkan dengan pengalaman yang saya rasakan dari webinar nasional tentang digitalisasi naskah, bahwa pendigitalan naskah itu amatlah penting, amatlah berguna agar budaya dan aset negara kita itu tetap terjaga. Karena ini merupakan salah satu
keragaman kita, kekayaan yang kita miliki di negara kita tercinta ini. Gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga dapat memberikan manfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.